akan bergabung bersama rekan kami Camar Haenda langsung dari gerbang tol Cikatama usai one way nasional dihentikan pada pagi hari ini. Seperti apa kondisinya saat ini rekan Camar? Di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau landai dari arah timur Jawa menuju ke arah Jakarta. Setelah sudah dihentikannya secara resmi untuk sistem one way nasional oleh Kakor-Lantas Polri dan juga Menteri Perhubungan. Saat ini kendaraan yang menuju ke arah Jakarta didominasi oleh kendaraan ataupun juga mobil pribadi. Dan ini dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70 untuk sistem one way sudah ditiadakan, dan juga sistem kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47. Dan kami juga memantau dari pantauan udara untuk sistem tap in dan juga tap out ini masih berlangsung dengan lancar, di mana penyediaan 22 gardu tol ini cukup ampuh dan efektif untuk bisa mengurai kemacetan dan juga kepadatan untuk mudik menuju ke arah Jakarta dan juga sebaliknya. Kemudian untuk total dari angka yang ada hari ini sudah ada lebih dari 30.000 kendaraan yang melintas dari arah Jabodetabek menuju ke arah timur Jawa. Sementara dari arah sebaliknya, dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta Cikampek ini baru ada 800 kendaraan saja, mengingat ini masih dibuka dan data ini terus diupdate yang bisa Anda saksikan ataupun juga bisa Anda lihat di aplikasi Travoy, dan ini juga bisa menjadi gambaran Anda untuk melihat jalur-jalur mana saja yang sudah dibuka, kemudian jalur mana saja yang sudah ditutup, beserta dengan sejumlah rekayasa lalu lintas lengkap dan sangat mendetail sampai kepada sejauh mana ataupun juga berapa lama regulasi dari sistem one way, ganjil genap dan juga sistem satu arah atau kontraflow, sistem dua arah ini dilakukan. Kemudian ini bisa menjadi pertimbangan Anda waktu kapan Anda akan bepergian. Kemudian informasi lainnya adalah berkaitan dengan perbandingan dari jumlah kendaraan dari hari ini, kemarin dan juga 2 hari yang lalu, di mana 3 hari ini merupakan setelah puncak dari arus mudik yang terjadi pada 28 Maret 2025 dan cenderung menurun apabila dibandingkan dengan tanggal 28 Maret kemarin. Tanggal 28 Maret kemarin adalah puncak arus mudik, di mana dalam satu hari lebih dari 115.000 kendaraan melintas meninggalkan Jabodetabek dengan gerbang tol Cikampek Utama. Dan sekali lagi Pram, untuk sistem one way kemudian juga kontraflow, ganjil genap dan rekayasa lalu lintas lainnya apakah akan diberlakukan hari ini atau besok, sekali lagi masih menunggu kepada diskresi yang dilakukan oleh Korlantas Polri. Pram. Baik, dari kawasan Cikampek Utama bersama Camar Haenda, pemirsa kita bergeser ke Karawang, tepatnya ke kilometer 57 ada Amrida di sana. Amrida, kalau di Cikampek Utama sudah mulai lenggang dan lancar, bagaimana dengan di kilometer 57 Karawang pada pagi hari ini? Ya, Pram, untuk situasi di KM 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek sama dengan situasi di gerbang tol Cikampek Utama, yang mana sudah mulai lebih lengang dibandingkan kemarin. Untuk situasi arus lalu lintas sekarang ramai, lancar, dan juga kendaraan bisa melintas dengan kecepatan normal bahkan hingga maksimal. Nah, untuk situasi ini berlaku ataupun juga terjadi di 2 jalur, baik itu dari jalur Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikampek Utama ataupun juga dari arah sebaliknya, yakni dari arah gerbang tol Cikampek Utama menuju ke Jakarta. Dan juga Pram, kalau kami perhatikan begitu ya, bahwa hari ini sudah tidak lagi terlihat adanya diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow, yang mana 2 hari kemarin sempat diberlakukan adanya sistem rekayasa lalu lintas kontraflow baik 1 jalur, 1 lajur ataupun 2 lajur dari KM 47 ke KM 70. Ini visual yang Anda lihat sekarang adalah visual dari juru kamera kami Ari Setiawan yang menunjukkan bagaimana situasi sekarang sudah lebih lengang dibandingkan kemarin. Tentunya ini menjadi salah satu kita bisa melihat bahwa sekarang terjadi penurunan
volume kendaraan yang melintas, tidak seperti kemarin. Karena kalau misalnya kemarin kita lihat begitu ya, untuk volume kendaraan yang melintas per jamnya bisa berada di angka lebih dari 6.400 kendaraan per jam. Kalau sekarang berdasarkan catatan dari Pos Terpadu Polda Jawa Barat ada di angka sekitar 2.000 kendaraan per jamnya. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan. Yang berbeda adalah Pram bahwa sekarang di titik yang kemarin sempat ada ketersendatan, yakni di titik akses masuk rest area KM 57, ini sekarang sudah tidak lagi terlihat adanya ketersendatan. 2 hari yang lalu sempat ada ketersendatan di akses masuk karena ada antrian kendaraan yang sempat mengular hingga 250 hingga 500 meter. Sekarang untuk akses masuk sudah clear dan juga kendaraan bisa lewat dengan mudah tanpa ada hambatan tertentu. Dan tentunya yang perlu diperhatikan bagi para pemudik adalah dihimbau untuk terus menjaga kesehatan dan yang pasti pastikan kendaraan dalam kondisi yang prima agar bisa ataupun juga agar tetap nanti bisa sampai ke tujuan dalam keadaan aman dan juga lancar. Sementara demikian Pram dari KM 57 Jalan Tol Cikampek Utama, kembali ke studio. Baik Amrida, kita langsung bergeser agak lebih jauh pemirsa, tepatnya di Cikopo Palimanan di Tol Cipali. Sudah rekan kami Henry Aprila di sana. Henry, seperti apakah kondisi terkini arus lalu lintas di sana? Ya baik Pram, kalau terkait dengan kondisi kami pantau sejak tadi pagi sampai dengan saat ini. Arus lalu lintas ini bisa dikatakan ramai, lancar dan juga kondusif. Bahkan memang kalau prediksi dari pihak Jasa Marga yang menyampaikan puncak arus mudik di tanggal 28 sampai dengan hari ini, ternyata memang di tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 terpantau ramai lancar. Namun kepadatan sempat terjadi pada tanggal 27 Maret 2024 yang kemudian sampai sejauh ini juru kamera kami ini Andri Setiawan yang akan menunjukkan visual terkini yang dapat disaksikan oleh Anda di layar televisi Anda pemirsa. Arus lalu lintas yang tercatat ataupun terpantau ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dengan plat B. Tandanya para pengendara maupun para pemudik ini yang berasal dari Jakarta sudah meninggalkan kawasan Jakarta untuk langsung menuju ke kawasan Jawa Timur maupun ke Jawa Tengah. Kemudian informasi lain yang kami dapat sampaikan terkait dengan situasi di pintu masuk rest area kilometer 207A Palimanan Kanci atau Palikanci terpantau tidak adanya antrian bahkan kepadatan kendaraan untuk para pemudik yang hendak melakukan istirahat. Kemudian informasi lain yang kami terima kembali bahwa memang kapasitas kendaraan masih tercatat hingga di 700 maupun 800 kendaraan dengan maksimum waktu selama 30 menit saja. Adapun yang juga kami pantau sampai sejauh ini kalau di Cikampek Utama sampai di kilometer 57, maksud kami rest area kilometer 57, terpantau sudah tidak ada rekayasa lalu lintas. Sama halnya di ruas tol Palimanan Kanci, terpantau di kilometer 207 juga sudah tidak diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas one way. Kalau sebelumnya di hari pertama sistem rekayasa lalu lintas ditetapkan pada tanggal 28 hingga tanggal 30, namun untuk saat ini sistem one way sudah resmi dicabut ataupun diberhentikan oleh pihak Kakor Lantas Polri yang memang sudah diberlakukan pemberhentian sejak pukul 9 pagi hari. Kami pantau ini di dua arah sudah terpantau sudah normal, bahkan tidak ada rekayasa lalu lintas. Namun kembali lagi jika nantinya terjadi kepadatan bahkan peningkatan volume kendaraan, maka pihak polisian pun akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas yang tentunya ini bersifat kondisional. Kami akan terus pantau karena sejauh ini belum adanya kepadatan kendaraan, bahkan bisa dikatakan normal dan juga kondusif. Dan kembali lagi disampaikan kepada Anda pemirsa yang untuk para pemirsa yang hendak melangsungkan perjalanan mudik dapat memastikan dan juga dihimbau oleh pihak Jasa Marga dan pihak polisian untuk berhati-hati dalam berkendara, tidak berhenti di ruas-ruas jalan tol, bahkan juga memastikan saldo tercukupi dan juga tetap memperhatikan kembali kesiapan baik itu kendaraan maupun fisik agar mudik bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman sampai ke kampung halaman. Pram, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Henry Aprila langsung dari Cikopo Palimanan dan tadi sejumlah teman-teman rekan kami dari sejumlah titik arus mudik keberangkatan. Meski besok sudah lebaran, tetap semangat teman-teman untuk melaporkan kondisi terkini dan selamat bertugas kembali. Mudik sepeda motor masih memadati Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Para pemudik mengaku memilih mudik pada hari ini karena baru mendapatkan cuti bekerja. Pemudik sepeda motor masih terlihat di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Meski demikian jumlahnya berkurang dibandingkan beberapa hari lalu.
Berdasarkan data pengelola penyeberangan, pengguna jasa penyeberangan menurun drastis 1 hari menjelang Idul Fitri. Tercatat ada sebanyak 5.900 orang dan 4.000 unit kendaraan yang diangkut ke Pulau Sumatera. Sementara berdasarkan data keseluruhan, lebih dari 100.000 orang serta 76.000 kendaraan menyeberang lewat Pelabuhan Ciwandan. Ya, pemirsa, kembali untuk mengetahui informasi terkini pemirsa mengenai arus mudik lebaran di sejumlah lokasi. Kita akan bergabung dengan rekan kami Iskandar Nasution langsung dari Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pemirsa. Halo, selamat siang rekan Iskandar. Seperti apakah benar masih banyak pemudik motor yang mengantri di sana? Ya baik, Ram, selamat siang pemirsa. Dapat informasikan 1 hari menjelang hari Raya Idul Fitri, Pelabuhan Ciwandan masih saja didatangi oleh para pemudik sepeda motor. Mereka umumnya memang memilih pada hari ini karena akan baru mendapatkan libur kerja pada hari ini dan mereka memilih untuk mudik ke kampung halaman bersama sanak keluarga yang mana mereka akan menghabiskan masa libur lebaran di kampung halaman. Untuk beberapa waktu lalu sebanyak 1.420 kendaraan sudah memasuki kapal KMP Trimas yang ada di depan mereka ini. Seperti di kaca Anda ini memang kapal Trimas sudah standby dari tadi untuk menunggu para sepeda motor yang akan segera diberangkatkan. Untuk hari ini, tanggal 30 Maret, sudah ada 125 unit kapal yang melintas ke Pulau Sumatera. Nah, untuk jumlah penumpang tadi ada 101.720 orang dengan roda 2 sebanyak 69.556 unit. Artinya ini ada penurunan dari hari sebelumnya di mana masa puncak libur lebaran kemarin. Ram. Saya jadi penasaran mengapa ini banyak sekali para pemudik motor yang masih untuk memilih mudik di satu hari jelang lebaran. Mungkin Anda bisa mendekat ke para pemudik atau calon para pemudik yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan. Oke, Mas. Bentar Mas, kita ambil bentar Mas ya. Oke, Mas, namanya siapa Mas? Anton Pak. Siapa? Anton. Anton. Mudik dengan siapa ini? Dengan istri Pak. Ya. Tujuan mana nih Bang? Lampung Waikana. Dari mana tadi? Dari Serang Pak. Serang jaganya. Kenapa pilih hari ini sih Mas Anton? Panas ini, kenapa pilih hari ini? Karena kebetulan liburnya juga baru hari ini Pak. Baru libur. Makanya kita ngambil siang seperti ini. Rencana berapa hari? Ya, paling 2-3 hari lah Pak. Makin baik lagi. Iya. Oke, Ya, Mas. Seperti itulah alasan para pemudik yang memang hari ini memilih hari terakhir ya Pak. Dan informasi juga untuk para pemudik yang akan pulang atau akan menyeberang pada hari ini, kami informasikan bahwasanya Pelabuhan Ciwandan sendiri akan menutup kegiatan pada pukul 8 malam ini dan akan dilanjutkan ke Pelabuhan Merak. Demikian, Bram. Artinya Iskandar Nasution, hari ini Pelabuhan Ciwandan terakhir melayani penyeberangan, besok sudah tidak ada dan dialihkan ke Pelabuhan Merak seperti itu? Iya, benar sekali, Bram. Sesuai ketentuan dari SKB 3 Menteri bahwasanya per tanggal 30 ini nanti untuk seluruh penumpang akan dialihkan kembali ke Pelabuhan Merak.
tanggal hari ini dan jam 8 malam nanti. Demikian, Bro. Untuk lebaran hari kedua, apakah juga akan dialihkan kembali ke Pelabuhan Merak untuk pemudik motor ini? Ya, nanti akan ada informasi selanjutnya dari pihak ASDP apakah memang kembali ke Pelabuhan Ciwandan atau akan tetap berada di Pelabuhan Merak. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Iskandar Nasution langsung dari Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, pemirsa. Selanjutnya kita akan bergeser kembali pemirsa ke Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Sudah rekan kami Syahriza Zanski di sana. Kalau tadi di Pelabuhan Ciwandan bahwa per hari ini akan terakhir melayani penyeberangan untuk pemudik motor. Bagaimana dengan di Pelabuhan Merak? Apakah ada skema serupa di sana? Selamat siang rekan Syahriza Zanski. Seperti apakah kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten saat ini? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, hingga saat ini Pelabuhan Eksekutif Merak masih melayani jasa penyeberangan menuju dari Merak menuju ke Bakauheni, dan seperti inilah situasinya Pram. Memang agaknya ini sedikit berkurang, agak sedikit landai Pram dan juga pemirsa jika dibandingkan pada sehari 2 hari yang lalu, mengingat diprediksi arus puncak ini akan terjadi pada tanggal 27 Maret hingga 30. Namun untuk hari terakhir yang diprediksikan seperti inilah situasinya Pram. Biasanya atau parkir ini penuh, yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan lebih kantong parkir. Biasanya ini padat oleh kendaraan pribadi. Namun ini hanya menyisakan 1 lajur saja yang ingin masuk ke dermaga 6 untuk menyeberang ke Bakauheni, dan bisa dilihat Pram, ini dari pantauan kami baru 1 lajur saja. Memang tadi pagi sejak pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat ini sempat begitu sepi selang beberapa jam, namun hanya terisi 1 lajur saja hingga saat ini Pram. Dan untuk diketahui juga Pram dan juga pemirsa, data terakhir yakni Sabtu 29 Maret 2025 ada sekitar 161.000 orang yang sudah diseberangkan dari Merak menuju ke Bakauheni. Sementara ada sekitar 41.000 kendaraan yang sudah dilayani oleh ASDP menuju ke Sumatera. Artinya memang dari angka-angka tersebut ini terlayani dengan 45 unit kapal feri yang beroperasi pada periode tersebut. Dan jika dikalkulasikan Pram, ada sekitar 833.000 penumpang yang sudah diberangkatkan dari Merak menuju Bakauheni. Dan kita masih akan melihat Pram apakah nanti di Idul Fitri akan terjadi lonjakan atau masih ada mobilisasi bagi para masyarakat yang baru saja menyeberang selama perayaan Idul Fitri. Namun dipastikan ini angkanya semakin menurun Pram, khususnya di tanggal setelah 28 dan juga pas perayaan Idul Fitri nanti. Namun hingga saat ini kami kemarin diungkap oleh BMKG soal waspada cuaca, soal cuaca berangin dan juga laut yang berombak. Namun hingga saat ini situasinya angin sudah tidak begitu kencang Pram dan juga pemirsa, dan kami masih menunggu apakah hari ini masih berada di tingkat level 2 yakni waspada, sehingga harus membuat ASDP ini harus bisa teliti apakah beberapa kapal ini memungkinkan untuk melakukan perjalanan dari Merak menuju Bakauheni. Namun hingga saat ini bisa dipastikan Pram, cuaca begitu cerah dan kondisinya di kantong parkir begitu sepi, dan sudah ada lebih dari 833.000 penumpang yang sudah diberangkatkan sejak H-10. Sementara itu Pram, kembali ke Anda. Baik Syahriza Zanski, kalau informasi tadi dari Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwandan bahwa hari ini hari terakhir untuk melayani penyeberangan pemudik motor dan besok akan dialihkan ke Pelabuhan Merak. Apakah Anda juga dapat memastikan hal tersebut di Pelabuhan Merak?